Ini tanggal 16 September tahun 2024. Judul video saya berjudul Jika Injil Perjanjian Barumu tidak cocok, tidak sesuai dengan kitab Tanakh orang Yahudi atau Perjanjian Lama, maka ternyata Injilmu adalah palsu. Oke. Saya pagi ini menonton webinar dari Dr. Jonathan Purnomo yang dilaksanakan mungkin kemarin, beberapa jam yang lalu kemarin. Beliau mengatakan bahwa kitab Injil yang kita miliki ini adalah kitab Injil yang bermasalah, memiliki 6.577 ayat yang kontroversi, yang tidak cocok satu dengan yang lainnya. Beliau mengatakan beberapa contoh. Contohnya seperti di dalam Injil Alkitab yang kita miliki bahwa tertulis ada 2 ayat yang kontroversi. Bahwa Simon Petrus adalah anak Yunus. Dan di ayat lain tertulis Simon Petrus adalah anaknya Yohanes. Dan beliau mengkaji dari arti nama Yunus dan nama Yohanes itu sangat jauh berbeda. Sehingga sangat keliru Injil yang kita miliki memiliki ayat yang kontroversi. Nah, hal ini sudah sering saya katakan sebelum saya mengenal seminar-seminar Pak Jonathan Purnomo dari tahun 2016, saya sudah mengatakan hal ini. Bahwa Injil yang kita miliki ini sangat kontroversi, tidak cocok. Tetapi ada banyak teman-teman diskusi katakan saya sesat dan sebagainya. Ternyata seorang dokter datang atas nama Biblika Internasional. Beliau membuktikan ternyata ada 6.577 ayat dalam Injil yang bermasalah. Saya periksa Injil kita hanya 7.000-an sekian ayat-ayatnya. Berarti sudah 85% Injil yang kita miliki ini tidak beres. Oke? Beliau di dalam webinar itu dan seminar-seminar beliau, Pak Jonathan Purnomo memberikan nomor WA-nya. Kalau Anda ingin bukti-buktinya, 6.577, beliau siap membeberkan itu. Dan di dalam webinar itu beliau membeberkan beberapa. Oke? Ini sudah dalam kajian yang resmi. Oke. Beliau mengatakan bahwa kitab Injil yang benar adalah kitab Bizantin. Itu yang mendekati salinan dari autograf, tulisan tangan asli para rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, tulisan Rasul Paulus hingga kitab Wahyu. Beliau mengatakan kitab Bizantin ini kitab zero kesalahan. Saya katakan kepada Bapak Jonathan Purnomo, bagaimana mengetahui kitab Bizantin yang telah Dr. Purnomo salin dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, yang nanti tidak lama lagi akan segera diterbitkan. Dan menurut beliau kitab itu Bizantin itu zero kesalahan, nol kesalahan. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu ternyata tidak zero kesalahan? Saya memiliki catatan-catatan dari alasan kitab suci. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, jemaat mula-mula ketika mereka mendengar berita tentang Yesua, mereka segera memeriksa kitab suci. Di zaman itu belum ada Injil PB. Jadi kitab suci yang dipakai untuk memeriksa kebenaran berita tentang Yesua adalah kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama orang Yahudi. Kitab PL orang Yahudi. Jadi saya pun berpikir kalau kitab Bizantin yang akan dikeluarkan oleh Biblikos, Pak Jonathan, Dr. Jonathan Purnomo ini, saya berpikir kalau itu pun keluar nanti dan kita akan membacanya, kita bisa memeriksa kebenaran kitab Bizantin ini dengan kitab Tanakh orang Yahudi, kitab PL. Kalau tidak cocok, tidak sesuai kitab itu. Saya katakan demikian kepada Dr. Jonathan Purnomo beberapa hari yang lalu.
Ada hampir sekitar 2 jam kami bercakap di WA. Saya katakan jika tidak sesuai, kitab Bizantin ini tidak sesuai dengan kitab Tanak orang Yahudi, PL orang Yahudi, ternyata kitab yang Anda terbitkan itu juga palsu. Oke, saya memiliki dalil ayat dari Injil, Alkitab yang sangat kuat dan PL yang sangat kuat. Oke, dalam Yohanes 5 ayat 46 sampai 47, Yesua katakan, jika kamu tidak percaya kepada Musa, bagaimana kamu bisa percaya kepada aku? Jadi harus percaya dulu kitab Tanak orang Yahudi, kitab Musa, kemudian kita datang kepada Yesua. Di dalam Lukas 24, 44 sampai 45, Yesua katakan, inilah perkataan yang telah aku katakan. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, para nabi, dan kitab Mazmur. Nah, saudaraku, di ayat yang lain juga Yesua katakan dalam kitab Nabi Yesaya. Oke, saya berikan contoh ya. Di dalam Mazmur 40 ayat 7 dan 8. Di sana tertulis begini, ada tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Ini nubuatan tentang Yesua ya. Bahwa Taurat ada dalam dadaku. Jadi dinubuatkan bahwa Taurat ada dalam dadanya Yesua. Jadi Yesua tidak mengajar di luar Torah. Jadi kalau kitab Bizantin ini ternyata menolak Torah, masih memuat ajaran Paulus yang menolak Torah, itu adalah Injil yang palsu. Oke? Musa katakan, jangan menambah, jangan mengurangi apa yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi kalau kitab Bizantin yang akan muncul ini ternyata masih memuat ajaran Paulus yang meniadakan Torah, mengurangi Torah, mengurangi sunat, ternyata kitab Bizantin ini juga kitab palsu yang direkayasa terjemahannya menurut penilaian saya. Jadi Yesua katakan dalam Yohanes 6 ayat 44 sampai 45, tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika tidak belajar dan diajar oleh Allah Bapa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesua jika tidak belajar Torah dari Allah Bapa dalam perjanjian lama, kitab Tanak orang Yahudi. Jadi Yesua pun katakan dalam Yohanes 10 ayat 35, sebab kitab suci tidak bisa dibatalkan. Jadi untuk memeriksa kebenaran kitab Bizantin yang akan muncul ini, kita periksa dari kitab Tanak orang Yahudi. Jika tidak sesuai, ternyata menambah dan mengurangi sunat hukum Taurat, mengurangi Sabat, mengajarkan sudah tidak ada lagi makanan haram dan sebagainya, ternyata kitab Bizantin ini palsu. Saya katakan begitu kepada Pak Jonathan Purnomo. Para penyelidik Alkitab harus benar-benar memegang prinsip judul video saya hari ini. Jika Injil PB-mu tidak cocok dengan kitab para nabi, kitab Tanak orang Yahudi, ternyata Injilmu adalah palsu. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Nonton video-video saya di channel YouTube saya atas nama Daniel Ben Abraham. Dan tentang ayat-ayatnya ada saya dalam postingan. Sesudah video ini saya akan posting di FB saya, akun FB saya Daniel Alexander Taliwongso dan Daniel Ben Abraham. Ada 2 akun. Kemudian saya bagikan ke 50 grup diskusi kerohanian saya yang interaktif, yang aktif untuk diketahui. Semoga video saya ini membuka wawasan kerohanian Anda. Nonton juga video saya lainnya di channel YouTube atas nama Daniel Ben Abraham. Semoga menginspirasikan Anda. Salam.